Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ana. Kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 10, yaitu tentang perubahan lingkungan. Ini baru penghantarnya dulu ya. Disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Dan berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Materi perubahan lingkungan, kita akan membicarakan tentang konsep perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, serta solusi dan aksi nyata. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang konsep perubahan lingkungan. Lingkungan hidup itu dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi maupun dalam siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan itu secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi itu dapat berperan sesuai dengan kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem pada lingkungan tersebut. Contohnya, bila dalam satu rantai makanan hewan herbivora hilang, maka konsumen yang lain akan terganggu. Lingkungan yang seimbang itu lingkungan yang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang. Sedangkan daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Keseimbangan lingkungan ini ditentukan oleh seimbangnya energi yang masuk dan energi yang digunakan, atau seimbangnya antara bahan makanan yang terbentuk dengan bahan makanan yang akan digunakan, dan juga seimbangnya antara faktor-faktor abiotik dengan faktor-faktor biotik. Nah, gangguan terhadap salah satu faktor itu dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Perubahan lingkungan itu dapat disebabkan oleh faktor alam seperti gunung meletus dan gempa bumi, serta oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat pencemar atau limbah berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah yang berbahaya atau disebut juga dengan B3. Pada dasarnya, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta untuk melestarikan lingkungan, yaitu secara administratif, secara teknologis, maupun secara edukatif atau pendidikan. Pemanfaatan limbah dengan cara didaur ulang ataupun tanpa didaur ulang itu merupakan upaya manusia untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Manusia adalah komponen biotik yang memiliki pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi. Oleh karenanya, supaya tidak terjadi bencana alam, diterapkan etika lingkungan dalam mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, di mana manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan keseimbangan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Nah, sekarang tugas kali ini adalah kalian identifikasi perubahan lingkungan apa
yang telah terjadi di daerahmu, kemudian identifikasi juga apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut. Kemudian menurutmu apa yang dapat kita lakukan dalam menyikapi terjadinya perubahan lingkungan? Demikian materi hari ini, ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.